Assalamualaikum semuanya. Hari ini masih bersama Bu Dalia. Bu Dalia di sini akan menjelaskan tentang pelajaran PPKN. Yuk kita simak baik-baik. Materi hari ini mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Bagian pertama dibahas mengenai pelaksanaan hak sebagai warga negara. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, hak menganut agama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat pertama. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kesimpulannya, semua warga negara memiliki hak untuk memilih atau menentukan agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan yang diyakininya sepanjang tidak merugikan orang lain. Yang berikutnya adalah hak mendapatkan pendidikan. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat pertama. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan. Kesimpulannya adalah mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga negara, baik tua, muda, dan dari keluarga mampu atau kurang mampu. Selanjutnya adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat ketiga. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kesimpulannya, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan kepada pemerintah. Tata cara penyampaian pendapat warga diatur dengan peraturan. Hak selanjutnya adalah hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian, Pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kesimpulannya adalah setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Warga negara yang telah bekerja juga berhak atas imbalan dan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Silakan simak baik-baik diagram berikut. Hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat pertama. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Kesimpulannya adalah negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara. Aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, ataupun jabatan. Selanjutnya mengenai pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Yang pertama adalah menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah ketika penganut suatu agama sedang beribadah. Kedua, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya. Ketiga, mempersilahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Keempat, tidak mengejek ajaran agama lain. Kelima, berteman dengan orang walaupun berbeda agama. Keenam, menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang. Yang terakhir, menyayangi teman apapun agamanya. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Yang pertama, mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA. Membekali diri dengan moral yang baik, mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan di sekolah, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar dapat meraih masa depan yang cerah. Kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Memberhentikan angkutan umum di halte, menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Saat lampu merah, pengendara kendaraan menunggu lampu hijau menyala di belakang zebra cross. Kewajiban menjaga lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan antara lain dengan melakukan penghijauan, menggunakan sumber daya alam secara bijak untuk kepentingan orang banyak, menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam, mengolah limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, yang terakhir turut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Kewajiban berikutnya adalah membayar pajak. Membayar pajak pertambahan nilai atau PPN ketika membeli makanan di restoran atau membeli barang di swalayan. Membayar pajak penghasilan atau PPH untuk orang yang berpenghasilan atau bekerja. Membayar pajak bumi dan bangunan untuk pemilik tanah dan bangunan seperti rumah dan gedung. Membayar pajak reklame ketika memasang iklan atau reklame di pinggir jalan. Membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor. Kewajiban bela negara. Belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya Indonesia, menaati hukum dan aturan-aturan negara. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri dan pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas. Untuk yang kesadaran sendiri, melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa paksaan atau perintah orang lain. Misalnya, Mita merapikan kamar tidur agar kamar tetap rapi. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan untuk memenuhi tugas dari pekerjaan yang dimiliki. Sekian dari Bu Dahlia, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.